Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita semua. Semoga pagi ini kita telah bangun dengan sehat, selalu semangat dan bahagia di dalam anugerah Tuhan kita. Senang sekali kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 27 Oktober 2022. 1 Samuel pasal 18 ayat 15-21 demikian. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, "Ini dia anakku perempuan yang tertua Merab, dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan." Sebab pikir Saul, "Janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja?" Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Meholah, menjadi istrinya. Tetapi Mikal anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, "Baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia." Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, "Pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku." Bila kepahitan tak terselesaikan. Saudara-saudaraku, pernahkah berpikir mengapa Allah mencatatkan dalam Alkitab kisah-kisah buruk dari seseorang? Bukankah lebih baik kisah-kisah yang mengagumkan dari tokoh-tokoh iman dalam sejarahnya? Namun secara jujur Alkitab tidak menutup-nutupi karakter buruk sekalipun dari orang-orang yang pernah Tuhan pakai begitu baik. Alkitab tidak bersandiwara menceritakan ketika kehidupan Saul, bahwa ia adalah tokoh yang diperkenan Tuhan menjadi raja pertama yang diurapi bagi umat Israel sebagai jawaban umat meminta raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Secara jujur berkisah bahwa selama Saul hidup mengikuti seluruh petunjuk Tuhan, selama itu ia berhasil menjadi pemimpin yang terbukti melalui keberhasilannya melawan musuh-musuh yang menyebabkan ketidaktentraman kehidupan umat Israel. Namun ketika Saul tidak lagi mengikuti petunjuk Tuhan dan hidup tidak setia, serta mengikuti kehendak hatinya, maka kesusahan, ketakutan, ketidaktentraman, dan kegagalan menjadi bagian hidup yang tak terhindarkan. Dalam teks yang kita baca pada pagi ini, bahwa sejak hatinya bengkok kepada Daud, hidupnya penuh dengan kebencian dan keinginan untuk melenyapkan Daud. Daud yang telah berjasa mendampinginya, kini dianggap ancaman bagi kelangsungan dinasti kekuasaannya, walau Daud sama sekali tak ambisi terhadap jabatan itu. Sebagaimana telah kita dengarkan dalam renungan pagi yang lalu, bahwa pencobaan pembunuhan telah 2 kali ia lakukan dengan menombak kepala Daud, tapi tetap meleset. Dan Saul sadar bahwa karena Tuhan menyertai Daud, maka ia lolos dari tombaknya. Apakah Daud balas dendam? Tidak, malah semakin bertanggung jawab menjadi andalan raja menghadapi peperangan. Ketika Saul melihat bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda semakin mengasihi Daud, sebab ia melihat bukti-bukti bagaimana Daud bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawabnya. Daud selalu memimpin orang Israel dalam kemenangan demi kemenangan menghadapi musuh-musuhnya. Saudara-saudaraku, di sini kita belajar melihat karakter Daud yang luar biasa. Walau ia sadar bahwa Raja Saul tak menyukainya, tetapi sedikit pun tak berubah mengabdi padanya. Apa yang diperintahkan Saul tetap diikuti, sebab alasan yang pasti bahwa ia condong kepada hati rakyat, dan karena ia ingin mengabdi kepada Tuhan melalui apa yang ia kerjakan. Ia tidak melihat Saul, karena baginya pelayanan itu dialamatkannya kepada Tuhan. Sekarang Saul telah menyusun siasat bagaimana menyelenyapkan Daud. Pertama-tama ia selalu menyuruh Daud di barisan paling depan, supaya jika mereka mengalami kekalahan, Daud
Daudlah yang paling pertama mengalami kematian atau tewas di medan perang. Akal bulus jahat Saul tetap bekerja. Kali ini dengan menawarkan anak perempuannya kepada Daud untuk dijadikan istri dengan maksud sebagai pengikat, dan Daud dibawa kekuasaan Saul. Saudara, perhatikanlah di sini bahwa dosa yang tak terselesaikan akan melahirkan dosa yang lain. Bila akar kepahitan tak terselesaikan, akhirnya ia tak dapat lagi menguasai dirinya. Semua cara dapat dilakukan demi ambisinya. Memang baik menikahkan putrinya dengan seorang prajurit yang hebat, namun motivasi di balik tindakan baik itulah yang bermasalah. Sebab baginya penyerahan putri ini akan menjadi jerat bagi Daud, dan Saul dengan leluasa memperlakukan dan menguasai Daud. Orang yang sudah dikuasai amarah, saudara sekalian, perhatikan di sini bahwa kebencian dan ketakutan dapat merancang berbagai tindakan untuk melenyapkan orang lain. Dan terbukti sampai akhir hidupnya amarahnya, dengkinya terhadap Daud tak terselesaikan. Saudara, betapa tragisnya bila dosa tak terselesaikan. Namun Daud yang dipimpin oleh Tuhan, akhirnya pada tawaran putrinya yang pertama bernama Merab menolak dengan alasan yang halus bahwa sebenarnya ia tidak layak menjadi seorang menantu raja. Saudara-saudaraku, bacaan kita pagi ini mengajarkan prinsip bahwa kesetiaan dan ketaatan pada Tuhan membawa ketentraman, kebahagiaan dan kesuksesan sebagaimana teladan Daud. Sebaliknya, jika kita berjalan bersamanya dalam kehendaknya, banyak hal yang tak terduga, berbagai masalah yang telah mengintip hidup kita bila kita tidak berjalan bersamanya. Saudara sekalian, jika Saul, orang yang pernah diurapi Tuhan saja, bisa jatuh dalam iri hati, kecemburuan dan pelanggaran lainnya setelah Tuhan undur daripadanya, kita pun memiliki potensi yang sama untuk jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudaraku, apakah ada dosa dan akar pahit yang tersembunyi dalam batin kita terhadap orang lain? Apakah masih ada rasa benci dan kecewa yang kita pendam hingga pagi ini? Jangan biarkan amarah, benci dan dendam tetap di hati kita. Sebab cepat atau lambat akan melahirkan dosa yang lain hingga hidup kita semakin terpuruk. Lepaskanlah pengampunan, lepaskan damai, maka percayalah ada kelegaan di dalamnya. Marilah kita selalu waspada, tetap bersandar pada Tuhan, mengakui kerentanan kita, dan biarlah Dia yang menuntun hidup kita serta menopang kita untuk berjalan selalu bersamanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk cerminan firman-Mu pada pagi ini sebelum kami beraktivitas. Ya Tuhan, siapakah kami di hadapan hadirat-Mu? Kami tidak lebih dari seorang Saul yang gagah perkasa itu. Kami manusia yang sama dengannya memiliki kerentanan hidup. Kami memiliki potensi yang sama untuk jatuh ke dalam dosa, dan jatuh ke dalam keiri hatian, kecemburuan dan amarah serta dengki. Ya Tuhan, Engkau melihat hati kami pada pagi ini. Mampukanlah kami untuk melepaskan pengampunan. Mampukanlah kami untuk menyelesaikan segala akar pahit dalam hati kami, supaya jangan melahirkan dosa-dosa yang akan semakin memperburuk hidup kami. Bapa di sorga, ampunilah segala kehidupan kami yang tak berkenan kepadamu. Biarlah hari ini kami berjalan bersamamu dalam terang firman-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk berjalan bersamamu sepanjang hari ini dan menikmati kehadiran-Mu dalam setiap situasi kehidupan mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang sedang berduka, Tuhan hapus air mata mereka dan hiburkanlah. Mereka yang sedang bergumul dengan pergumulan kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, persoalan apapun yang sedang mereka hadapi pada pagi ini, ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu, supaya hari ini umat-umat-Mu yang berserah kepadamu menikmati kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu sepanjang hari ini, sertai kami, supaya hari ini segala sesuatu yang kami kerjakan berkenan kepadamu. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Kami berseru dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.